Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat kepada umat manusia melalui para nabi-nabinya. Syariat menuntun hukum-hukum yang wajib dipatuhi. Hukum itu terdiri daripada dua jenis. Jadi hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi sebagai syariat kepada umat manusia yang wajib dipatuhi itu terdiri daripada dua jenis. Satu yang wajib dibuat, kemudian yang satu lagi yang wajib tidak dibuat. Artinya satu kewajiban menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua, syariat itu adalah menjauhi daripada apa yang dilarang Tuhan. Nah, jadi dua daripada hukum syariat yang dibawa para nabi tadi. Secara garis besar hukum syariat itu ada dua. Yang pertama, diwajibkan kepada kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tersirat. Begitu pula yang kedua adalah larangan, perintah larangan yang wajib ditaati. Apa-apa yang dilarang oleh Tuhan, baik yang tersurat maupun yang tersirat tadi, apa saja yang dilarang Tuhan wajib ditinggalkan. Pelaku yang menyalahi hukum dinamakan dosa. Jadi pelakunya tadi yang menyalahi daripada dua hukum syariat tadi, pertama perintah, kedua larangan. Bila pelakunya melanggar yang dua ini, maka itu tergolong namanya dosa tadi. Nah, jadi dua daripada syariat yang dibawa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disyariatkan Allah untuk dibawa kepada kita tadi, yaitu terdiri daripada dua hukum. Yang pertama adalah kewajiban menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Tuhan. Yang kedua, kewajiban menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, jadi kewajiban perintah itu dua perkara pula. Perintah kewajiban yang tertulis dan perintah yang tidak tertulis atau tersurat, yaitu terhubung kepada sirnya daripada manusia. Jadi ada sirullah tadi, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sir tadi. Nah, sir itulah yang dinamakan perintah daripada Allah yang tersirat. Tersirat kepada sirullah, yaitu kepada batin hambanya. Zahirur Rabbi batinu abdi. Nah, jadi zahir Tuhan itu nampak kepada batin hambanya. Karena Tuhan itu, Allah itu bernama Al-Batin. Jadi yang menggerakkan batin daripada sir tadi adalah Allah yang bernama Al-Batin. Al-Batin inilah tadi yang memberi perintah lewat sir daripada sir Allah tadi di batin hambanya, yaitu berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut secara tersirat. Sedangkan yang tersurat itu nampak kepada Al-Quran atau kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kewajiban kita menjauhi segala larangan-larangan Allah, sama. Jadi daripada Al-Batin, Allah yang Al-Batin bernama Al-Batin tadi menggerakkan batin, menyampaikan daripada sirnya Allah, kalam Allah tadi, firman Allah kepada batin hambanya. Maka di sana pula terbit segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sir daripada Al-Batin tadi kepada diri si manusia.
yaitu berupa perintah daripada larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tersirat kepada batin tadi, yang mana batin tadi digerakkan oleh al-batin, daripada al-batin tadi yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama Allah itu al-batin. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menurunkan syariat kepada umat manusia, yaitu kepada diri kita melalui nabi-nabinya. Syariat yang menuntun hukum-hukum yang wajib dipenuhi. Hukum itu terdiri dari dua jenis tadi, yaitu berupa perintah, kedua kewajiban menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita menyalahi hukum tadi, nah, maka perilaku kita bila menyalahi hukum itu dinamakan dosa. Seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, apa itu? Misalnya sholat, puasa, lalu kita kada puasa, kada sholat tadi, maka itu bernilai dosa. Ataupun perintah Allah secara tersurat dalam sirullah tadi, apa-apa yang diperintah Tuhan tidak kita kerjakan, maka ini dosa juga. Begitu pula apa-apa yang dilarang oleh Tuhan kita kerjakan, nah ini dosa juga. Seperti mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, berzina, mencuri, durhaka kepada orang tua, maka dosalah nilai daripada perilaku yang kita lakukan. Begitu pula larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi secara tersirat yang nampak kepada sirnya Allah tadi, kepada batin tadi yang digerakkan oleh al-batin. Maka apa-apa yang dilarang oleh Tuhan, nah, dalam firman-Nya itu, bila dilarang oleh Tuhan tadi, itu kewajiban kita menjauhi segala yang dilarang oleh Tuhan tadi. Nah, misalnya tadi disuruh apa? Dilarang Tuhan, nah, jangan berkendara tadi dalam keadaan mengantuk. Misalnya kita mengantuk, nah lalu kita paksa berkendaraan naik sepeda motor tadi, nah ini dosa juga. Atau sesuatu makanan di hidangan tadi, kata Tuhan tadi dalam sirullah tadi jangan dimakan, maka itu dosa juga bila kita makan makanan tadi. Jadi baik itu berupa makanan minuman, baik itu yang dilarang Allah secara langsung maupun tidak langsung, tersurat dan tidak tersurat, kedua-duanya adalah bentuk larangan daripada Allah. Bila kita melanggar, nah ini dosa hukumnya tadi. Misalnya dilarang minum hamar, nah, karena hamar tadi memabukkan. Kalau ada faedahnya sedikit, banyak mudaratnya daripada faedahnya tadi, maka diharamkan oleh Allah hamar tadi. Nah, minuman beralkohol tadi dilarang oleh Tuhan tadi karena memabukkan. Namun secara sir pula ada yang halal, misalnya tadi makanan minuman di meja tadi dilarang juga oleh Tuhan tadi. Nah, dengan iradatnya Allah, ditunjukkan Allah kepada al-batin tadi, kepada batin hambanya, dikirakan batin oleh al-batin tadi supaya tidak meminum sesuatu yang dilarang. Minum apa itu tadi? Nah, contoh misal tadi, karena di edang apa minuman tadi jangan diminum, maka janganlah kita minum. Nah, jadi bagi orang yang ma'rifatullah,
tentu dia terhubung dengan Allah. Makan, minum karena Allah yang memerintahkan. Tidak makan, tidak minum sesuatu karena Allah pula yang melarang. Nah, jadi bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Tuhannya, niscaya dia melihat kecilnya dosa tadi. Jadi dosa yang paling kecil pun dia melihat. Jadi bagi orang yang mengenal Tuhannya, tidak minum kecuali Tuhannya memerintah. Tidak makan sesuatu kecuali Tuhannya memerintahkan makan. Tidak berbuat sesuatu kecuali Tuhannya yang menyuruh. Ada kita, Bang? Nah, ada kita berdasarkan hawa nafsu kita. Ataupun kalau sedikit ada ilmu daripada diri kita, kita berdasarkan daripada perintah dan larangan Allah yang tersurat. Namun bagi orang yang mengenal Tuhannya tadi, perintah dan larangan itu baik yang tersurat maupun tersirat, kedua-duanya daripada Tuhan yang dia taati. Kata Imam Al-Ghazali, kami mengambil ilmu dari yang hidup. Kami tidak mengambil ilmu dari sesuatu yang mati. Nah, bagi orang yang ma'rifat mengenal Tuhannya tadi, memang dirinya langsung terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhannya. Tidak ada dinding dan hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Lalu perintah tadi secara langsung. Begitu pula larangan daripada Tuhan secara langsung pula. Namun kedua-duanya apabila perintah dan larangan tadi dilanggar, tetap dosa juga hukumnya. Bilanya dilanggar tadi, jadi bagi orang yang mengenal Tuhannya, kalau dibanding orang awam misalnya tadi, dosa dan kesalahannya bisa 1 dikali 3. 1 dosa kesalahan orang awam 3 kali lipat dosa dan kesalahan orang yang mengenal Tuhan tadi, ketika dia berbuat dosa dan kesalahan. Sudah tahu dilarang oleh Tuhan, masih mengerjakan tadi, berarti ganjarannya berkali lipat daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi begitu pula kemuliaannya, karomah kemuliaannya berkali lipat pula, lipat juga sama. Jadi kalau derajat, nah kata Nabi, derajat orang yang ahli ibadah dengan orang yang mengenal Allah itu 70 derajat. Jadi kalau dikalikan memang bentuk ketakwaan orang yang mengenal Tuhannya, tentu derajatnya berbeda dengan ahli ibadah ataupun dengan orang awam. Ya kalau awam ini kadang-kadang dengaran, kada juga belajar sungguh-sungguh tadi. Kalau orang ahli ibadah tadi, dia ngerti apa yang dilarang Tuhan, apa yang diperintah Tuhan secara tertulis, secara tersurat, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namun bagi orang yang mengenal Allah, para arif billah tadi, kedua-duanya, baik itu perintah larangan secara tertulis, secara tersurat dalam Al-Quran maupun hadis, maupun sir Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi secara tersirat.